Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih tetap melakukan kebaktian kita di rumah masing-masing oleh sebab masih berwabahnya COVID-19. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita akan melaksanakan kebaktian kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 7, bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing untuk minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai 6. Kita membacanya secara responsorial. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.
Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, Tuhan kami yang berada di tempat yang maha tinggi, Engkau maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan tetap abadi selama-lamanya. Kasihanilah kami ini Tuhan, hapuskanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami dari hadapan-Mu. Betapa sering kami berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena keingkaran kami terhadap perintah-perintah-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami itu, demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengar berita anugerah Allah yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Demikian firman-Nya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan keselamatanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 19. Firman Tuhan demikian.
Kabar tentang ketaatan-Mu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang Kamu, tetapi aku ingin supaya Kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melihat bagaimana kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau perkenankan kami untuk dapat beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, merendahkan hati kami, memohon Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus yang datang sehingga hati dan pikiran kami dikuduskan, dan bibir hamba-Mu juga Engkau pakai, Engkau sucikan, agar kami semua boleh mendengar suara-Mu, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Berfirmanlah ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya.
sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah tentang kepercayaan Abraham yang diuji oleh Tuhan. Ujian iman yang sungguh amat berat untuk dijalani oleh Abraham. Mempersembahkan anaknya Ishak yang diminta Tuhan. Abraham mendapatkan Ishak setelah menunggu 25 tahun lamanya. Ishak anak yang disayangi dan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Ia akan menjadi ahli waris, seperti yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi mengapa Allah lalu hendak mengambilnya menjadi korban persembahan bagi? Sepertinya Allah menyuruh Abraham melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Sebab firman Tuhan ini adalah menjanjikan dari keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ishak anaknya yang sudah lahir itu, sungguh betapa kehendak Allah tidak mudah untuk dimengerti atau bahkan bertentangan dengan akal sehat manusia. Seperti ketika Tuhan berfirman kepada Sarah
ibu Ishak. Oh, ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki di dalam usianya yang sudah lanjut. Sarah tertawa karena menurut akal sehatnya tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata di Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sebelum Ishak lahir, bertahun-tahun Abraham tidak mengerti bagaimana janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Karena ia dan istrinya sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Bahkan Abraham sendiri mau mencoba untuk mewujudkan janji Allah dengan pemikirannya sendiri, yaitu dengan menikahi Hagar hambanya, sehingga lahirlah Ismail. Sebab memang ada kebiasaan di Israel, jika satu keluarga tidak mempunyai anak, bahwa istri keluarga itu mengizinkan suaminya untuk menikahi seorang perempuan lain. Dan ketika anak yang dilahirkan itu akan menjadi anak dari keluarga yang tidak memiliki anak. Tapi apa yang terjadi setelah Ishak belum diberikan Tuhan? Allah ternyata menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa dengan cara yang ajaib. Allah membuat istri Abraham, Sarah, yang sudah mati haid itu dapat mengandung dan melahirkan anak. Tetapi sekarang Ishak, anak yang memungkinkan janji Allah itu terwujud, diminta oleh Allah sendiri untuk dikorbankan. Sungguh tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Kalau Ishak sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana janji Allah itu dapat terwujud? Namun kita bisa menyaksikan sikap Abraham yang telah belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya, yang dia meragu atas janji Tuhan karena tidak masuk di akal sehatnya. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Abraham belajar dari pengalaman masa lalunya. Sikap Abraham itu nampak dalam jawaban kepada Ishak, anaknya yang bertanya. Di ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan." Sebuah pernyataan iman Abraham. Jawaban Abraham ini bukan sekedar untuk mau mengelabui anaknya Ishak, tapi menunjukkan keyakinan Abraham sendiri, imannya.
Tuhan akan menyediakan. Abraham tidak tahu bahwa Allah akan menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak yang akan dikorbankan. Tapi Abraham tahu bahwa bagaimanapun Allah sendiri akan menggenapi janjinya. Meskipun bagaimana nantinya itu masih merupakan teka-teki bagi Abraham, tapi Abraham tahu dalam imannya Allah akan menyediakan segala sesuatu. Ia taat sepenuhnya kepada Allah. Pengalaman Abraham ini adalah juga pengalaman umat Israel. Berkali-kali dalam sejarah mereka kehendak Allah sukar dimengerti. Oleh karena itu mereka sering tergoda untuk mencari jalan pintas, memakai cara mereka sendiri yang justru berlawanan dengan kehendak Allah. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, meskipun mereka menyadari kehendak Allah yang membebaskan mereka, mereka menyadari bahwa mereka adalah umat yang disayangi Tuhan, tetapi berkali-kali mereka menganggap ketaatan atas perintah Allah untuk berjalan di bawah pimpinan Musa sebagai tindakan yang di luar akal sehat. Itu sebabnya berkali-kali mereka memberontak dan bermaksud untuk kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu. Karena mereka menganggap di Mesir mereka bisa makan daging sepuas-puasnya, sedangkan di dalam perjalanan di padang gurun makan dan minum sangat terbatas. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Israel mereka harus memahami kehendak Allah itu berdasarkan apa yang dapat diterima oleh akal pikiran mereka. Ada satu peristiwa lagi yang terjadi, yang diceritakan di dalam kitab Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Ketika Israel berontak kepada Allah, Tuhan menghukum mereka dengan didatangkannya ular berbisa. Mereka semua yang berontak dipagut oleh ular berbisa. Nah, ketika mereka menyadari, umat Israel menyadari, mereka memohon penyesalan, memohon ampun kepada Tuhan melalui Musa. Musa menyampaikan permohonan umat Israel kepada Tuhan, dan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat ular dari patung tembaga. Firman Tuhan, letakkanlah patung ular tembaga itu di atas ketinggian, dan perintahkanlah kepada umat, barang siapa yang memandang patung ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Tapi sekali lagi banyak mereka yang tidak percaya. Masa iya hanya pandang patung ular tembaga itu mereka sembuh? Mereka yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak percaya binasa. Bukan sebenarnya patung ular tembaga itu yang mereka taati, tetapi perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan mungkin tidak masuk di akal, tetapi Tuhan yang perintahkan, kita taat untuk melaksanakan. Rencana dan karya Allah selalu akan menjadi nyata di dalam kehidupan umatnya.
Kita semua jemaat Tuhan dipanggil untuk berperan serta mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Tetapi keberhasilan pekerjaan Allah itu tidak tergantung kepada kita sebagai manusia. Tidak bergantung kepada cara manusia, melainkan semata-mata pada cara Allah sendiri. Meskipun seringkali cara Allah itu tidak masuk di akal sehat kita. Janji Allah kepada Abraham mempunyai makna bagi kita yang mewarisi iman Abraham. Bahwa kita juga dilibatkan oleh Allah dalam rencana dan pekerjaannya untuk memperluas kerajaan Allah di dalam kehidupan ciptaannya. Dan kita akan ikut menikmati damai, sejahtera, dan kemuliaan kerajaan Allah itu. Tetapi di dalam menjawab panggilan itu, kita diminta memakai cara Allah, pola Allah, dan mengikuti kehendaknya. Inilah arti ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah. Taat kepada Allah, memakai cara Allah, memakai pola Allah, dan melakukan menurut kehendaknya. Pertanyaan kita mungkin, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Bagaimana kita mengetahui cara Allah? Bagaimana kita mengetahui pola Allah? Abraham dapat mengerti karena ia mendengar langsung perkataan Allah, seperti yang disaksikan di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita? Allah tidak berkata-kata langsung kepada kita. Namun sesungguhnya Allah menghubungi kita dengan cara yang lebih jelas. Tidak hanya terbatas pada kemampuan indera kita saja, tetapi kepada kita Allah menyatakan firman-Nya dalam wujud yang kita kenal. Bukan hanya dengan akal kita, tetapi juga dengan hati kita, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Cara hidupnya, pengajarannya, sikapnya dalam menghadapi persoalan dan menjalankan pelayanan telah menunjukkan ia melakukan semua dalam pola yang dikehendaki Allah. Kita dipanggil untuk ikut dalam rencana dan pekerjaan Allah dengan memakai cara Allah seperti yang digunakan Yesus, yaitu mengikuti Dia di dalam kerendahan hati, kemurnian niat, ketulusan sikap, pengorbanan dan ketaatan penuh kepada Allah. Dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai pimpinan jemaat, aktivis, anggota jemaat, seringkali kita tidak sabar dengan cara Tuhan. Kerendahan hati, pengorbanan, ketulusan, menghargai orang lain atau menghargai kelompok lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Seringkali kita menganggap itu menghambat kesuksesan pelayanan kita. Karena itu kita memilih cara kita sendiri, meskipun tidak sejalan dengan cara Tuhan. Kita lupa bahwa terwujudnya rencana dan pekerjaan Tuhan itu adalah tergantung kepada Tuhan sendiri. Kita hanya diperkenankan olehnya untuk berperan serta, bukan untuk mengambil alih
sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Tuhan masih bekerja sampai sekarang ini. Polanya masih berlaku sampai sekarang ini. Kita sering diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita mau hidup dalam ketaatan karena percaya tetapi bergantung kepada hal-hal yang tidak kelihatan, atau kita memilih kenyataan yang kelihatan? Kita akui bahwa dengan tetap percaya dan hidup berdasarkan kehendak Allah yang seringkali tidak tampak di permukaan, ini adalah pilihan yang sulit. Karena itu, yang dituntut dari kita ialah setia untuk taat. Ketaatan itu baru dapat disebut ketaatan setelah ia diuji, setelah ia menghadapi godaan untuk tidak taat. Bukankah di dalam kehidupan kita, di masyarakat, di keluarga, bahkan di dalam gereja, kita juga sering untuk tidak taat. Seseorang dapat dikatakan taat ketika ia mampu mengemban setiap tugas dan peranan yang dipercayakan kepadanya, apapun bentuknya. Seseorang yang taat juga memiliki kesetiaan mematuhi kehendak Tuhan, punya integritas dan bisa dipercaya, ada ketulusan hati. Abraham disebut bapa segala orang beriman, yang menjadi teladan bagi kita semua tentang sikap imannya. Kalau ia disebut bapa dari segala orang yang beriman, apakah karena Abraham punya iman yang hebat? Apakah Abraham punya iman yang besar? Tidak. Iman Abraham sama dengan iman semua orang percaya. Iman yang kecil saja, bahkan sekecil biji sesawi, kata Yesus. Tetapi itu bisa menjadi besar. Iman itu bisa menjadi hebat karena ia bersandar, ia bertumpu pada kuasa Allah yang maha besar. Iman saya sekecil biji sesawi tetapi bisa menjadi besar, yang dapat berkata kepada gunung ini dari sini pindah ke sana. Bukan karena iman saya itu besar, tetapi iman saya yang kecil bersandar kepada kuasa Tuhan yang maha besar, sehingga iman yang kecil yang sebesar biji sesawi itu bisa menjadi besar. Itulah yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Iman yang seperti itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 17 ayat 20. Yesus mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagi kita orang percaya, kita udah mendengar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan lebih menegaskan lagi, tetapi tidak ada yang mustahil bagimu, bagi orang yang punya iman sekecil biji sesawi, tapi bersandar, bertumpu pada kuasa Allah, kuasa Tuhan yang maha besar itu. Marilah kita belajar dari iman Abraham. Meskipun kehendak Allah, cara Allah kelihatannya tidak masuk akal, mari kita taati. Sebab jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu upah
upah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan. Demikian kata Abraham menjawab kebingungan anaknya Ishak. Dan Tuhan benar-benar menyediakan. Dan tetap terus menyediakannya bagi kita. Yang mau percaya, yang mau taat sepenuhnya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga, karena hari ini kami boleh mendengar suara-Mu melalui firman yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan. Tuhan, Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami iman yang walaupun sebesar biji sesame, sangat kecil, tapi itu bisa berdaya guna besar. Ketika iman yang Engkau karuniakan itu kami sandarkan kepada kuasa Tuhan yang lebih besar, yang sangat besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kami rindu mengalami apa yang Engkau katakan, bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi, tapi mampukanlah kami ya Tuhan untuk menghadapinya dengan iman, taat kepada kehendak-Mu. Kami belajar dari iman Abraham. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia kita mengaku kepercayaan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 33 ayatnya yang kedua mengatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Karuniakanlah Roh-Mu supaya kami hidup dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami sanggup mempersembahkan diri kami kepadamu. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang membawa firman kepada kita di pagi Minggu hari ini adalah Bapak Elipas Lebang. Majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan kiranya selalu
memberikan yang terbaik kepada Bapak dimanapun melayani. Terima kasih. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu Ibu Ruth Tobing, pemain organis Nona Naomi. Terima kasih atas pelayanannya. Pembuat video Bapak Genta Purba, operator sound system Bapak Sudarmadi. Jemaat dan majelis mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan terus menerus dapat kami alami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tengah bergumul dengan sakit penyakit. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, baik dalam penyembuhan maupun di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami di dalam keadaan sakit apapun juga. Engkau dengarkan permohonan mereka. Engkau datang ya Tuhan memberkati segala upaya yang digunakan dalam rangka penyembuhan, pemulihan kesehatan. Berkati makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi. Berkati semua mereka, keluarga yang mendukung di dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan mereka. Kuatkan iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya di tangan Tuhan ada mujizat kesembuhan. Biarlah Tuhan menyatakan itu menurut kehendak Tuhan. Sebab apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan bagi setiap anak-anak-Mu, itulah yang terbaik. Bapa di surga, kami juga menaikkan doa kami secara khusus untuk anak-anak kami juga yang sedang berupaya untuk mendapatkan tempat untuk melanjutkan pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Setelah mereka telah berhasil menempuh proses ujian, baik ujian kenaikan kelas, ujian-ujian nasional dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Tuhan bukakan jalan bagi anak-anak kami, agar oleh belas kasihan Tuhan, oleh bimbingan Tuhan, mereka dapat tempat di pendidikan yang mereka benar-benar dambakan. Kami percaya Engkau juga yang akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, segala pembiayaan-pembiayaan diperlukan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kami. Berikanlah juga anak-anak kami ya Tuhan ketekunan. Anak-anak kami untuk berharap hanya kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Sehingga kelak nanti mereka bisa melihat campur tangan Tuhan untuk masa depan mereka di dunia pendidikan. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau juga menunjukkan tempat yang baik, yang sesuai dengan kemampuan anak-anak kami, agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan
untuk kehidupan masa depan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami juga yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup mereka. Biarlah mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, di dalam doa kepada-Mu. Dan kami percaya Engkau sendiri nanti yang akan memberikan pasangan hidup mereka. Dan ketika Engkau memberikannya itulah yang terbaik untuk mendampingi anak-anak kami di masa yang akan datang ketika mereka harus masuk ke dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami juga menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, doa untuk pelayan-pelayan, pendeta, para bapak ibu majelis, pekerja-pekerja gereja yang Tuhan telah tetapkan dan pilih untuk melakukan penata layanan jemaat. Berikan hikmat, sertai dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan yang diperlukan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami yang sedang terus-menerus berupaya bagaimana menjauhkan kami dari virus COVID-19. Banyak upaya yang sudah dilakukan Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua itu, sehingga kerinduan kami untuk bersekutu dalam ibadah bersama dalam sebuah persekutuan jemaat-Mu dapat kembali terlaksana. Kami percaya Tuhan mengizinkan pergumulan ini terjadi agar iman percaya kami bertumbuh baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun juga dalam persekutuan kami yang terhubung melalui live streaming. Berkati hamba-hamba-Mu semua ya Tuhan, agar tetap bergiat bersukacita dalam melayani jemaat-Mu dalam bentuk apapun juga. Serahkan pemerintah bangsa kami ya Tuhan, yang dengan sekuat tenaga terus-menerus bagaimana menjaga agar setiap masyarakat, bangsa dan negara kami dapat terhindar dari paparan virus Corona 19, terutama mereka yang berada di gugus depan, yang telah memberikan diri mereka, para dokter perawat yang telah berbakti untuk menyelamatkan banyak orang dari virus corona ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang telah memberikan diri mereka untuk melaksanakan tugas panggilan mereka, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat berbagai cara, berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Berkatilah semua keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang terus-menerus datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama dengan keluarga. Nyatakanlah kasih karunia-Mu di tengah-tengah rumah tangga jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bekal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pelihara firman Tuhan. Kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita beritakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain dengan segala kemampuan dan kewajiban kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.